Pada kisah sebelumnya, dikisahkan bahwa Abah dan ketiga muridnya akhirnya memutuskan keluar dari surau untuk menghadapi para dedemit yang sudah sekian lama meneror surau Abah. Hal ini disebabkan oleh sumber air yang kering karena ulah para dedemit itu. Selain itu, banyak juga para santri Abah yang menderita penyakit aneh karena tak ingin membuat kegaduhan di surau. Abah membawa mereka menuju dimensi lain dan melakukan pertarungan di sana. Bersama Jaka, Ujang, dan Tono, Abah pun berhasil mengusir para dedemit itu dan lari meninggalkan surau. Akan tetapi, di akhir pertarungannya melawan musuh, tanpa diduga, sosok Khodam Maung yang pernah bersemayam dalam jiwa Ujang dulu tiba-tiba menampakkan wujudnya tepat di belakang Abah. Ujang melihat sosok Maung itu dan langsung menjerit kesakitan. Ya, kehadiran sang Maung seolah bereaksi pada jiwa Ujang. Abah mencoba mengusir Maung gaib itu, namun ia tetap diam sambil menatap Ujang yang berguling-guling menahan rasa sakit di telinganya. Abah nggak mau ambil resiko karena sadar pada kekuatan Maung goib itu. Abah pun memutuskan untuk meninggalkannya dan kembali ke surau. Setelah para dedemit itu pergi, masalah kekeringan dan wabah penyakit pun hilang seketika. Para santri berangsur sembuh dan kondisi surau pun mulai kembali normal. Meski demikian, Abah masih menyimpan pertanyaan besar dalam hatinya. Bagaimana bisa sosok Maung itu hadir dalam pertarungan itu? Padahal sosok Maung itu sedang dijaga ketat oleh Eyang Teja. Karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan, Abah segera pergi menemui Eyang Teja menuju goa rahasia, tempat di mana Eyang menyimpan batu delima dan kitab terlarangnya. Namun saat hendak keluar surau melalui sumur di belakang rumah Abah, Eyang Teja muncul secara tiba-tiba dari balik pohon. Mau pergi kemana, Gufron? Abah terkejut melihat Eyang yang datang ke surau tanpa memberitahunya. Abah langsung mencium tangan Eyang. Kenapa Eyang tak memberi kabar akan datang ke surau? Tanya Abah. Hahaha, aku ini hidup sebatang kara. Siapa yang harus kusuruh untuk memberi kabar kedatanganku? Kata Eyang Teja. Eyang selalu saja merendah. Paling tidak saya akan siapkan kopi terbaik untuk Eyang kalau tahu Eyang hendak datang ke surau. Kemudian Abah mempersilahkan Eyang masuk ke rumah. Saat keduanya berjalan, Jaka dan Tono yang kebetulan sedang menyapu halaman memperhatikan Abah yang bicara sendiri sambil menundukkan kepala. Dua murid Abah itu merasa aneh. Ton, kenapa Abah bicara sendiri? Bisik Jaka. Entahlah Jaka, mungkin Abah sedang gembira hari ini, sahut Tono yang tak ambil pusing. Rupanya mereka tak bisa melihat Eyang dengan mata zohirnya. Di teras rumah, Abah menggelar karpet lesehan dan mempersilahkan Eyang duduk. Eyang mau dibuatkan apa? Kata Abah menawarkan suguhan. Apa saja, asal jangan terlalu manis. Lalu Abah memanggil Jaka dan Tono. Kedua murid Abah itu langsung melepas sapunya dan segera menghampiri Abah. Mereka berdua mencium tangan Abah. Iya Bah, ada yang bisa kami bantu? Loh, kenapa cuma salaman sama Abah? Kata Abah menegur keduanya. Jaka dan Tono langsung merinding mendengar ucapan Abah. Maaf Bah, kami kurang mengerti maksud Abah. Saat Abah hendak menunjuk ke arah Eyang, tiba-tiba Eyang mencegahnya dan berbisik. Panggilkan Ujang saja, biarkan mereka melanjutkan pekerjaannya. Abah mengangguk pada perintah Eyang itu. Baiklah, tolong kalian panggil Ujang saja ke sini. Abah ada perlu sama Ujang, ucap Abah pada Jaka dan Tono. Keduanya langsung pergi dengan rasa bingung yang menghantui. Tuh kan, apa ku bilang? Kau melihatnya sendiri kan? Sepertinya Abah memang tak sendirian, Ton. Kata Jaka yang merasakan ada kejanggalan. Tono memilih diam dan tak menghiraukan perkataan Jaka. Sebaiknya kau jangan bersikap aneh, Jaka. Kita panggil saja Ujang. Sebenarnya Tono juga merasakan kehadiran seseorang di samping Abah. Namun Tono tak bisa melihatnya. Sementara itu,
Abah yang sempat bingung akhirnya menyadari kalau Eyang memang tak menampakkan wujudnya di hadapan Jaka dan Tono. Eyang pasti punya maksud tertentu. Beberapa saat kemudian, Ujang datang menghampiri Abah. Berbeda dengan Jaka dan Tono. Saat Ujang datang, ia langsung menyalami Abah dan Eyang. Sontak saja Eyang langsung tertawa. Hahaha, ternyata firasatku benar adanya, kata Eyang. Ujang sempat kaget melihat sikap Eyang yang tiba-tiba menertawainya. Lalu Abah berkata, "Tolong buatkan kopi dan makanan di dapur Abah." "Baik, Bah." Ujang pun lekas pergi menyiapkan suguhan. "Ada apa, Eyang? Sepertinya Eyang terlihat sangat sumringah hari ini," tanya Abah. "Tentu saja aku sangat bersyukur melihatmu berhasil mendidik ketiga muridmu yang istimewa," sahut Eyang. Kemudian Abah bercerita tentang pertarungannya mengusir para dedemit yang sudah lama menggentayangi surau. Tak hanya itu, Abah juga konsul sama Eyang tentang kehadiran Khodam Mau. "Terus terang, saya tak menduga akan bertemu makhluk itu. Bukankah Eyang sendiri yang menjaga batu delima beserta kitab terlarangnya?" Belum sempat Eyang menjawab, Ujang keburu datang membawa kopi dan makanan. Setelah meletakkan suguhan buatannya, Ujang pamit ke kamar. Namun ada yang beda dari tatapan Eyang. Ia memperhatikan Ujang dari ujung kaki sampai ujung kepala, seolah ada sesuatu yang mencolok dari Ujang. Sementara itu, Tono yang diam-diam memperhatikan Ujang dari kejauhan langsung mengikutinya ke kamar. "Jang, kau membuat kopi untuk siapa?" tanya Tono penasaran. "Oh, itu untuk tamu Abah," jawab Ujang enteng. "Tamu yang mana?" "Loh, apa kamu tidak lihat tamu yang duduk di sebelah Abah?" Tono jadi garuk-garuk kepala sendiri. Sepenglihatannya, jelas-jelas Tono gak melihat siapapun di sebelah Abah. Kedatangan Eyang dengan cara yang tak biasa tentu memiliki maksud tertentu. Eyang pun mulai menjawab pertanyaan yang sempat Abah layangkan padanya. "Begini Gufron, pertarunganmu yang berlangsung di dimensi lain adalah penyebab hadirnya Khodam itu," kata Eyang. Abah masih terlihat bingung. Eyang kemudian melanjutkan, kalau Khodam goib itu hanya tersegel dari alam nyata. Saat Ujang dibawa oleh Abah ke dimensi lain atau alam goib, maka tak heran bila maung itu bisa mengendus keberadaan tuannya yang sedang dalam bahaya. Namun, karena Ujang belum menguasai maung tersebut sepenuhnya, efeknya akan membuat Ujang terganggu karena aura dahsyat yang terpancar dari Khodam itu. "Tapi, kenapa yang lain tak bisa merasakan aura itu?" tanya Abah. "Tentu saja, karena kalian bukan pewaris batu delima. Darah Ujang berbeda dengan darah manusia biasa, Gufron," jawab Eyang. Lalu tiba-tiba Abah menarik nafas dalam-dalam. Sedikit ada perasaan risau dari raut wajah guru Ujang itu. Eyang kemudian berkata bahwa waktu yang ditunggu akan segera tiba. Selain itu, diam-diam Eyang juga sudah mengetahui keberadaan Sukardi. Bapak kandung Ujang itu akan mulai bergerak. Namun di sisi lain, Eyang juga khawatir bila Sukardi melakukan hal yang gegabah, lantaran Sukardi memiliki satu rahasia tentang Rimba yang tak diketahui siapapun. "Apa maksud Eyang?" tanya Abah. Namun Eyang enggan menyebutkan rahasia yang diketahui Sukardi itu. "Suatu saat kau akan segera mengetahuinya, tapi tidak sekarang," ucap Eyang. Lalu apa gerangan yang membuat Eyang khawatir? "Gufron, biar bagaimanapun Sukardi memiliki terah dan darah yang sama dengan Ujang. Bila Rimba sadar akan hal itu, dia bisa saja membunuh Sukardi untuk meminum darahnya. Dan jika itu terjadi, Khodam Maung akan dengan mudah dikuasai oleh Rimba." Jreng jreng, ucapan Eyang bak petir di siang bolong. Abah langsung lemas mendengarnya. Tak terbayang rasanya bila Rimba mampu menguasai Khodam Maung itu. Tanpa kekuatan batu delima saja, ulah Rimba seringkali merepotkan banyak orang. Obrolan Eyang semakin dalam dan serius. Dia membeberkan peta kejadian
kejahatan rimba dan kemungkinan akan terjadinya perang besar. 5 panglima yang kini berada di pihak rimba akan menjadi bencana besar bila peperangan yang direncanakan rimba terjadi. Pasalnya, kelima panglima Lati Ireng tersebut tak hanya gagah dalam bertarung, namun mereka juga memiliki strategi perang yang licik. Itulah alasan kenapa rimba mengangkat mereka sebagai 5 panglima terkuatnya. Namun kau tak usah khawatir, Gufron. Aku juga punya kabar baik untukmu. Apa itu, Eyang? Ya, Eyang menjelaskan kalau selama ini Ujang menunjukkan perkembangan yang pesat. Bahkan saat Ujang duduk di hadapannya, Eyang dapat melihat jiwa kesatria yang mirip sekali dengan aura dahsyat Maung Goib. Bila dua kekuatan itu dikawinkan, maka Ujang akan jadi lawan sebanding bagi rimba. Tapi bagaimana Eyang bisa berkata seperti itu? Tanya Abah. Apa kau tak menyadarinya barusan? Ujang bisa melihatku, sementara Jaka dan Tono tak dapat melihat kehadiranku, ucap Eyang. Ternyata tanpa disadari oleh Ujang, mata batinnya mulai terbuka sendiri. Itu adalah pertanda bahwa terah leluhurnya mulai muncul satu persatu. Bagi orang biasa, kekuatan seperti itu harus dikuasai melalui ritual dan proses tapa yang lama. Namun hal itu tak berlaku bagi orang yang memiliki terah jawara maung seperti Ujang. Ini adalah buah dari perjuangan leluhurnya dulu. Lalu, apakah kita harus meredam Lati Ireng secepatnya? Tanya Abah. Tidak, Gufron. Mengalir saja, ini bukan waktu yang pas. Nikmati saja permainan rimba sambil terus bertahan, pungkas Eyang Teja. Tak terasa, kopi yang diseruput Eyang mulai menipis. Akhirnya, Eyang pun pamit dari surau. Beliau berpesan pada Abah untuk menjaga Ujang dengan baik, karena anak itu adalah kunci menuju perang besar. Eyang pun menghilang bersama angin yang tertiup. Cerita beralih ke pulau terpencil di mana Sukardi tinggal bersama dua sahabat lamanya. Saat ini, Bapak Ujang itu sedang fokus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi akal busuk rimba yang terus meneror anaknya. Rawing dan Cakra begitu setia menemani sahabatnya itu. Mereka melakukan latihan seperti saat di perguruan dulu. Bagi Sukardi sendiri, kehadiran Rawing dan Cakra adalah sebuah keberuntungan. Lantaran dua petapa itu akan menjadi tambahan kekuatan untuk melawan rimba. Akan tetapi, di tengah latihannya, tiba-tiba Rawing dan Cakra melihat ada yang aneh dengan Sukardi. Dia sedikit lemas. "Kardi, ada apa denganmu? Kau terlihat pucat," kata Rawing. "Mungkin dia kelelahan. Sebaiknya kita istirahat dulu," sahut Cakra. Saat hendak dituntun ke gubuk peristirahatan, Sukardi menarik tangan Cakra. "Bayangan itu sangat jelas." "Apa maksudmu, Sukardi?" "Ya, rupanya Sukardi mengalami gangguan batin. Sejak tadi malam, bayangan-bayangan pertempuran antara Ujang dengan para dedemit suruhan rimba nampak menghantui batinnya. Tak hanya itu, tiap kali bayangan itu muncul, kepala Sukardi akan dibuat pusing 7 keliling. Ini semacam firasat kuat antara orang tua dengan sang anak." "Bayangan apa yang kau maksud?" tanya Rawing. "Entahlah, Rawing. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan Ujang yang diserang oleh para lelembut." Mendengar perkataan Sukardi, Cakra jadi teringat masa lalu. Saat masih di perguruan, Sukardi memang seringkali mendapatkan gangguan batin jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Biasanya firasat Sukardi memiliki akurasi yang tajam. Makanya gak heran bila Sukardi mengalami gangguan itu lagi ketika Ujang dalam bahaya. Nafas Sukardi tersengal-sengal, jantungnya pun berdetak cepat. Lalu secara mengejutkan Sukardi berkata, "Aku harus bertemu rimba. Ini sudah kelewatan. Tunggu dulu, Kardi. Jangan membuat keputusan terlalu cepat. Tenangkan dulu dirimu," ucap Cakra mencoba menenangkan Sukardi. "Tidak, Cakra. Aku harus bertemu dia." Setelah mempertimbangkan segala resiko yang akan dihadapi, Rawing dan Cakra pun akhirnya bersedia menemani Sukardi menemui rimba. Namun saat Hafsah mengetahui niat Sukardi itu, ia langsung mencegahnya.
"Jangan, Pak. Jangan, ini sama saja mengantarkan nyawa Bapak," kata Hafsah sambil berderai air mata. Tangannya terus menarik Sukardi dan meminta suaminya untuk mengurungkan niatnya itu. Tatapan Sukardi seketika luluh. Ia tahu betul kekhawatiran yang terpancar dari mata istrinya. Bagaimana tidak? Hafsah adalah salah satu orang yang pernah merasakan kekejian rimba di masa lalu. Kalian pasti ingat bagaimana dulu Hafsah disiksa dan dibuat cacat oleh pemimpin Lati Ireng itu. Jadi wajar bila Hafsah bersikeras melarang Sukardi untuk pergi menemui Rimba. Karena kejadian di masa lalu masih terngiang jelas dalam ingatan Hafsah. Tiba-tiba Sukardi meneteskan air mata. Hatinya seperti dikoyak-koyak bila mengingat kenyataan pahit itu. Ia memeluk Hafsah dan mengajaknya duduk. "Bu, Bapak janji untuk kembali. Bapak ke sana untuk bicara, bukan untuk bertarung." Sebagai seorang pemimpin keluarga yang gentleman, Sukardi bertanggung jawab akan keselamatan anak dan istrinya. Meski sadar kalau menemui Rimba akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, namun Sukardi terus meyakinkan Hafsah bahwa dirinya akan baik-baik saja. Lama-kelamaan tangis Hafsah mulai mereda. Perlahan tapi pasti, harapan demi harapan yang keluar dari mulut suaminya mulai meyakinkan Hafsah. "Baiklah kalau begitu, tapi Bapak harus berjanji untuk kembali." Tatap mata Sukardi begitu lega saat Hafsah akhirnya mau merelakan kepergiannya. "Ibu tenang saja, Bapak pasti kembali," pungkas Sukardi lalu melepaskan genggaman sang istri. Di luar, Rawing dan Cakra sudah menunggu. Sebelum berangkat, Sukardi membuat pagar goib dengan dibantu dua sahabatnya. Tak hanya itu, Rawing juga memerintahkan seekor burung gagak untuk berjaga mengawasi sekitaran gubuk. Setelah dirasa cukup, mereka pun berangkat. Kira-kira apa yang akan dibicarakan Sukardi dengan Rimba? Kalau kalian penasaran, ikuti terus kisah-kisah Ujang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tilas Tapa. Salam Tilas Tapa.